Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi, kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk Katai Merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Gak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa gak ada polusi cahaya. Jadi gak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop. Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi.
Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri b. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri b benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya. Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri b. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita. Tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan. Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan.